Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Desni Mawar Jamal, kemudian juga ada Anissa Revanda Putri, dan juga ada Jericho Aselda Halal. Jadi pada video kali ini kita akan mempresentasikan terkait studi kasus proses metalurgi tentang proses pengolahan biji nikel di Pulau Obi yang ada di Maluku Utara. Oke, sebelum masuk pada studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu metalurgi. Oke, jadi metalurgi itu adalah ilmu yang mempelajari sifat logam serta proses pengambilannya dari biji hingga menjadi logam yang siap digunakan. Nah, logam yang sebenarnya di alam itu dia tuh tidak murni sepenuhnya, tetapi masih tercampur dengan mineral yang lain, kemudian juga bebatuan dan juga unsur pengotor lainnya, sehingga diperlukanlah proses pengolahan untuk memperoleh logam yang murni dan juga mempunyai logam yang bernilai tinggi. Nah, sekarang saya akan membahas terkait tahapan umum proses metalurgi. Nah, secara umum proses metalurgi itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu penambangan biji logam. Setelah itu preparasi biji logam di mana diremukkan dan juga dihaluskan. Nah, tahap yang ketiga selanjutnya yaitu konsentrasi biji, di mana biji logamnya itu dipanaskan, dan setelah itu adalah ekstraksi logam. Dan setelah ekstraksi logam itu adalah pemurnian logam. Nah, tahapan-tahapan itu bertujuan untuk meningkatkan kadar logam sebelum pada akhirnya digunakan oleh industri. Pada slide ini kita membahas tadi kasus pengolahan biji nikel di Pulau Obi, Maluku Utara. Di wilayah ini terdapat industri pengolahan nikel yang dikelola oleh Harita Nikel. Meskipun cadangan nikelnya besar, akan tetapi biji yang ditambang ini masih mengandung tanah, batuan, dan mineral pengotor, sehingga belum dapat dimanfaatkan dan perlu diolah terlebih dahulu. Untuk meningkatkan nilai ekonominya, biji nikel melalui beberapa tahapan proses metalurgi, dimulai dari preparasi dengan permukaan dan penghalusan, lalu konsentrasi untuk meningkatkan kadar nikel. Selanjutnya dilakukan proses pirometalurgi untuk menghasilkan ferronikel, serta hidrometalurgi untuk menghasilkan kobalt dan nikel sebagai bahan baku baterai. Nah, proses-proses ini yang membuat nilai biji nikel menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari studi kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama, mengapa biji nikel dari Pulau Obi tidak dapat langsung digunakan sebelum melalui proses metalurgi? Jawabannya, karena biji nikel masih mengandung zat pengotor seperti tanah, batuan, ataupun mineral pengotor. Nah, kondisi ini membuat kadar nikel masih rendah, sehingga perlu diolah terlebih dahulu agar lebih murni dan layak digunakan. Pertanyaan yang kedua, tahapan proses metalurgi apa saja yang terjadi? Prosesnya meliputi penambangan biji, kemudian preparasi melalui crushing dan grinding, selanjutnya konsentrasi biji, lalu ekstraksi logam, dan terakhir adalah pemurnian. Nah, proses-proses ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kadar nikel sebelum digunakan di industri. Baik, untuk kasus yang ketiga, yaitu mengapa industri nikel menggunakan metode pirometalurgi dan hidrometalurgi dalam proses pengolahannya. Yang pertama yaitu pada metode pirometalurgi, yaitu pada industri nikel digunakan metode pirometalurgi itu dengan teknologi yang digunakan yaitu Rotary Clean Electric Furnace atau RKEF. Proses ini menggunakan suhu tinggi untuk menghasilkan ferronikel. Nah, ferronikel itu digunakan sebagai bahan baku dalam industri baja tahan karat. Dan metode hidrometalurgi. Nah, metode hidrometalurgi yaitu metode dilakukan menggunakan larutan kimia. Salah satu teknologi yang digunakan dari hidrometalurgi yaitu adalah high pressure acid blasting atau HPAL. Proses ini menghasilkan nikel dan kobalt. Produk tersebut digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, contohnya alat transportasi. Nah, dan terakhir yaitu studi kasus nomor 4, yaitu bagaimana metalurgi dapat meningkatkan nilai ekonomi biji nikel di Maluku Utara. Nah, proses metalurgi ini memberikan beberapa
manfaat bagi provinsi di Maluku Utara karena dapat meningkatkan nilai ekonomi biji nikel, menghasilkan produk logam bernilai yang sangat tinggi. Yang ketiga, mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Dan yang terakhir atau yang kelima, mendukung perkembangan industri baterai listrik. Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu dari materi proses metalurgi itu, biji nikel tidak dapat langsung digunakan karena masih mengandung pengotor dan harus dibersihkan dan kadar logamnya harus rendah. Yang kedua, pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahapan metalurgi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya tadi. Dan yang ketiga, metode yang digunakan yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Nah, kedua metode ini sangat efisien dalam memproses logam. Dan yang terakhir, proses ini meningkatkan nilai tambah sumber dan mineral di Maluku Utara. Ya baik, mungkin saja itu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.